Kisah pemuda kaya yang menjadi cleaning service. Di-upload langsung ada lanjutannya. Ririn, yang waktu itu akan beranjak pulang. Tak sengaja, ia melihat sebuah tulisan nama orang yang dikenalnya. Bagaimana tidak, nama itu terasa begitu istimewa, karena berada di logo limited edition sebuah mobil mewah dan ternama. Ririn yang membacanya, jadinya ia merasa terheran. Apalagi baru saja nama itu terlintas di benaknya. Terlebih, nama yang dimaksud adalah seseorang yang akan menemuinya. Ririn yang sebelumnya rada enggak semangat jadi terlihat lagi cerianya. Dengan rasa tanya yang dalam, ia penasaran dengan seseorang yang ada di dalamnya. Ketika mobil itu berhenti di area pos jaga, Ririn memerhatikan dengan seksama. Lalu ia bertanya dalam hati, apakah benar itu adalah Kenshin? Tak lama kemudian, pintu mobil pun terbuka dengan otomatis. Secara perlahan dan perlahan, lalu terlihatlah seseorang, dengan penampilan mengenakan baju seragam kerja yang rapi, keluar sambil membawa tas koper hitam. Kemudian orang tersebut terlihat berjalan ke arah kantor utama di perusahaan itu. Ririn yang melihatnya, langsung menyadari, ternyata perkiraannya salah. Karena yang dilihat bukanlah Kenshin, melainkan orang lain, yang lebih mirip seorang bos di suatu perusahaan. Mungkin karena tulisan nama tersebut, yang membuat Ririn jadi berharap, jika itu adalah Kenshin. Jadinya, ia menerka hal-hal yang sekecil apapun, termasuk nama yang baru ia baca di mobil mewah itu. Kemudian ia pun berpikir, oh iya, Kenshin kan kerjanya cleaning service. Jadi enggak mungkin kesini naik mobil, apalagi mobil yang semewah itu. Karena saking kuatnya karakter sederhana yang melekat pada Kenshin, Ririn jadi lupa, di balik misteri temannya itu, ia belum mengetahui jati diri Kenshin yang sebenarnya. Setelah terlihat yang keluar dari mobil itu bukanlah orang yang dimaksud, Ririn pun melanjutkan langkahnya. Waktu pun berjalan, karena yang dinanti tak datang juga. Ia pun memutuskan untuk pulang. Dengan wajah sendu dan sayu, ia berjalan sendiri keluar dari area perusahaan itu. Kemudian ia menyusuri jalanan untuk menuju angkutan umum. Debu-debu tersebar beterbangan, karena angin yang bertiup lumayan agak kencang. Bersamaan itu, dari jauh terlihatlah seseorang, sedang berjalan sendiri, tepat di garis lurus dengan Ririn. Tak beberapa lama kemudian, setelah beberapa menit, langkah-langkah pun terlewati. Jarak yang jauh itu pun semakin mendekat dan mendekati. Lalu tersibaklah jati diri orang yang sedang berjalan itu. Ternyata, dia adalah seorang pria yang berseragam cleaning service. Ririn pun lalu tersenyum. Pria itu pun menjawab pula dengan senyuman, meski jaraknya masih beberapa meter lagi. Dalam hitungan detik dan menit, akhirnya bertemulah kedua insan ini. Kemudian salah satunya berkata, "Hei Rin, hayo kamu mau kemana ini? Mau pulang ya? Kan aku bilang tunggu aku Rin." Lalu Ririn pun menjawab, "Iya Ken, maaf ya tadi aku sudah menunggumu, tak kira kamu enggak akan datang. Karena waktu yang sudah siang ini." Lalu Ririn melanjutkan, "Emangnya kamu berangkat jam kerja segini entar enggak kena marah Ken? Ini kan udah tengah hari." Kenshin pun hanya menjawab, "Ayo Rin kita kembali ke tempat kerja itu." "Tapi Ken aku kan udah keluar kerja ini." Kenshin pun menjawab, "Terus emangnya kenapa Rin? Kita kan enggak ganggu mereka kerja juga." Ririn merasa Kenshin kok percaya diri. Belum sempat Ririn bertanya hal itu, tiba-tiba Kenshin menyeru, "Ayo Rin kita jalan." Dan Ririn pun balik mengikuti Kenshin, berjalan lagi kembali ke perusahaan itu. Sementara, di kantor utama saat ini berkumpullah orang-orang dari staf pusat dan dari perusahaan yang sedang bermasalah ini. Termasuk Niken dan pimpinan yang namanya Pak Jeki itu. Wawancara dan pertanyaan pun dimulai. Bersamaan itu, pemeriksaan kantor-kantor yang terindikasi bermasalah juga sedang diperiksa data komputernya. Termasuk yang saat ini terjadi di ruang HRD yang baru saja ditinggalkan Ririn. Nampak suasana yang tegang di wajah-wajah pegawainya. Tak seperti biasanya, mereka yang sebelumnya rada arogan dan seenaknya sendiri, kini, seakan tak berkutik dan tak bisa bertingkah aneh-aneh. Karena adanya pihak kantor pusat yang sedang mengawasi dan memeriksa hasil kerja mereka. Kenshin, yang sebelumnya diantar oleh seorang ajudan rumahnya, beberapa saat lalu ia berkata, "Saya turun di sini aja Pak." Terlihat saat itu mobilnya berhenti di persimpangan jalan, di dekat terminal angkutan umum.
Lalu ajudannya pun menjawab, baik tuan muda, apa ada lagi yang bisa dibantu? Kenshin pun menjawab, udah itu aja pak, terima kasih ya. Rupanya Kenshin lupa tak berpesan lebih lanjut, agar jangan menjemputnya dan segera kembali. Namun di luar dugaan, ajudannya malah masuk dan mendatangi perusahaan itu. Bahkan, masih menggunakan mobil yang sama saat mengantarkan Kenshin. Entah apa alasannya, itu masih belum diketahui. Jadinya, Kenshin yang saat tiba bersama Ririn, ia sempat kaget banget saat melihat mobil miliknya terparkir di halaman perusahaan ini. Berhubung ada Ririn di sampingnya, ia pun seolah merasa biasa saja melihat itu, tanpa ada hal yang berlebihan. Hingga Kenshin pun jadi bertanya dalam hati, ada perlu apa Pak Michael ini ke sini? Ternyata, setelah ditelusuri beberapa menit sebelumnya, ajudan itu baru saja menerima telepon dari sang bos besar. Kemudian ia diperintah untuk turut serta melakukan pemeriksaan. Dan Kenshin pun tak mengetahuinya hingga saat ini. Lalu Kenshin berkata pada Ririn, Rin ayo kita ke ruang belakang di kantin dulu Rin. Bagi Ririn, Kenshin masih saja terlihat sangat tenang banget. Tak terlihat di wajahnya rasa khawatir akan dimarahi atasannya. Udah datang kerja telat setengah hari. Namun Kenshin ini, seolah tak ada beban di pikirnya. Ririn pun melihat dan memerhatikan temannya itu. Lagi-lagi, Kenshin dahuluinya, hingga Ririn tak sempat bertanya tentang hal tersebut. Di saat itu, di lain tempat, Kaori, yang saat ini berada di tempat kantor keuangan. Dari beberapa menit lalu, ia memang sedang lagi sibuk memeriksa hal yang sesuai dengan bidang pekerjaannya. Rupanya, saat ini ia sedang berjalan sendiri menuju ke arah kantor utama. Dengan membawa berkas di dekapannya, rambutnya terlihat sedikit berwarna kemerah-merahan dengan lekukan-lekukan. Penampilannya terlihat ala pekerja profesional kantor pada umumnya. Namun, masih terlihat tetap santun. Ketika ia berjalan saat itu, jalurnya tepat mengarah ke jalan yang akan dilewati Kenshin dan Ririn saat ini. Kaori yang berjalan dari arah kiri, sedangkan Kenshin dan Ririn berada di jalan utama. Tepat di depan mereka adalah persimpangan. Hanya tinggal beberapa meter lagi. Tinggal beberapa langkah lagi, maka mereka akan bertemu di persimpangan itu. Tiba-tiba HP Kenshin berbunyi. Di saat itu juga ia pun berhenti. Bersamaan pula Ririn pun ikut menghentikan langkahnya. Halo, selamat siang. Ini Mas Kenshin ya? Suara wanita rupanya yang menelpon. Kenshin pun menjawab, iya ini dengan siapa ya? Si penelpon menjawab, maaf mengganggu ya, ini aku Rena. Yang kemarin masnya beri nomor ini. Sekalian coba. Sekalian juga mau tanya sesuatu, tentang hal yang kemarin. Kenshin belum menjawab bicaranya si Rena. Tiba-tiba, di depannya, ia melihat seorang wanita, yang sepertinya ia kenal. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini, untuk episode berikutnya. Terima kasih.